Nya Ida Ayu, betul nggak? Betul, Pak. Sama Eh, Husnul. Iya, kenapa namanya di situ panjang benar Ida gitu? Hmm, itu bikin ngurang-ngurangin huruf yang lain aja. Baik, semuanya ada berapa jumlahnya, Dak? Ada 46 mahasiswa, Pak. 45 kalau di saya. Saya absen aja dulu ya. Alisa, ada? Hadir, Pak. Mana dia orangnya? Ah, good. Pokoknya harus nampak orangnya. Wah, hadir. Josia, Josia, Hadir Pak, hadir. tampil dulu, tampil. Hmm, coba lihat mukanya, Josia. Nah, begitu. Good. Yang, oke, terima kasih. Yang ketiga, Rizvendi. Ada Rizvendi? Hadir, Pak. Hadir. Nah, kan kalau nggak lihat mukanya, baca depannya aja namanya. Nggak taunya belakangnya Dwiana. Oke, berikutnya Maulida. Ada Hadir. Maulida? Oke, Maulida. Berikutnya Isra. Isra. Ada Isra? Ada? Tolong dicek di partisipan ya. Isra belum kelihatan nih. Berikutnya Naila. Hadir, Pak. Naila, Hadir, Pak. ada Hadir, Pak. Naila? Ada, Pak. Mana dia? Naila. Ya, Pak. Oh, baik. Tinggal di mana kamu, Naila? Di Jakarta, Pak. Di mana? Di Jakarta. Jakarta, Pak. Oh, kamu banyak tempat. Di mana-mana Enggak, Pak. rumahnya? Enggak, Pak. Rumahnya di Jakarta. Iya, Jakarta itu luas, sayang. Ya. Oh, di Jakarta Pusat, di Cempaka Putih. Nah, Cempaka Putih kan juga lumayan daripada Jakarta. Iya, Ngebayanginnya Pak. nanti saya lihat kamu gelantung di Monas lagi. Berikutnya, Karina. Hadir, Pak, hadir saya. Kamu ada di mana tuh, Karina? Ada di rumah, Pak, di Bogor. Di Bogor. Ya, Hmm. Hujan nggak di sana? enggak, Pak, Alhamdulillah sekarang. Kalau kemarin Ya, hujan. oke, Ya, baik. David, David, David Pangihutan. Nggak ada. Oke. Berikutnya, Maharani. Maharani, Hadir, Pak. hadir. Tinggal di mana kamu? Di Otista, Pak. Otista, baik. Jakarta, T. Di Jakarta Timur. Oke. Rama, Selwana. Rama, Selwana.
Iya Pak, hadir. Kan laki-laki. Ayo, tampangmu mana? Iya Pak, Nah, sebentar. Saya habis dari kamar mandi, maaf ya Pak. iya tahu rambut kamu basah itu. Kamu ngapain basah-basah rambut sekalian? Saya habis mandi Pak. Oke, Ya, baik. Rama, tinggal di mana kamu Rama? saya tinggal di Durensawit, Jakarta Timur. Oh, dekat saya kalau gitu. Salwa, Salwa. Hadir, Pak. Nah, mana tampangnya mana? Ini kalau nggak tampang mukanya nggak kelihatan, nggak saya anggap hadir loh. Salwa, Saya udah nyalain. Jelek lagi saya di kampus. iya tapi nggak tahu. Kelihatan nggak Ida? Salwa, Kelihatan, Pak. kelihatan apanya? Mukanya, wajahnya. Sukanya. Oke, Salwa. Berikutnya Irfan. Irfan, Hadir Pak. oke. Berikutnya Chandra. Hadir, Pak. Oke. Di mana kamu Chandra? Di Condet, Pak. Di Condet. Jaktim. Wah, luar biasa. Ilham. Hadir Pak, Oke, Ilham. Di mana Ham? di Depok Pak. Di mana itu? Kenapa Pak? Tinggalnya di mana? Depok Pak, Depok Pak. Oh, Depok. Ya, Denny. Denny? Hadir, hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Di mana tinggalnya Denny? Di Jakarta Timur Pak. Iya, tahu Jakarta Timurnya Di di mana? Luas bener kamu ngasih tahunya. Malakajaya Pak. Malaka? Jaya. Jaya. Oh, di situ. Ya, tetangganya Kalender ya. Berikutnya, Denny. Galih. Hadir Pak. Di mana Galih? Bekasi Pak, Bekasi Utara. Ya, di mana Bekasi Utaranya? Tambun. Nah ini Sumarekon. Sumarekon. Marekon. Oke. Nena. Hadir, Pak. Nena. Nah, di mana Nena? Dari Rawamangun. Orang UNJ rupanya. Ya, Ya, Pak. enak ya. Kamu di situ rumahnya? Ngekos, Pak. Oh, ngekos. Rumahnya Ya, di mana? di Majalengka. Hmm. Apa makanan favorit di Majalengka apa? Makan favorit bolu mangga. Nanti kamu harus bawa ya. Ya, insya Allah, Pak. Ya, janji ya. Rizky Apriliani. Hadir Pak. Di mana Rizky? Di Rawamangun, Jakarta Timur. Ngekos juga Rumahnya, Pak. kosnya? Kos. Kosnya. Oke. Anak kosan. Udah makan kamu? Belum Pak, soalnya kelas dari pagi. Kan brengseknya begitu kan disalahin kelasnya kan. Iya, padahal ada waktu antara yang satu ke yang lain. Masa cuma makan makan apa? Kamu punya makan apa? Kan harus cari dulu Pak, ke bawah, Nah, cari dulu. salahnya kamu tuh itu nyari dulu setelah waktu. Coba jam 7. Belum Belum buka. buka Pak kalau jam 7 Di, di mana kamu kosnya? di Haji Ten Pak. Oh, di Aljuiten. Pindah, pindah, pindah. Oke, baik. Berikutnya, Laura. Hadir, Laura. hadir, Pak. Oke, di mana Laura?
Di Rawamangun, Pak, Jakarta Timur. Rumah, kos, Ngekos, Pak. kos dekat dekat siapa tuh? Di Pemuda 3, Pak, ngekosnya. Pemuda 3, ya, oke, baik. Berikutnya Aisyah, Hadir, Pak. di mana kamu, Sa? Di Cengkareng, Jakarta Barat, Pak. Jadi kamu ke kampus dari Cengkareng. Kebetulan saya ngekos juga, Pak. Nah, gitu. Kosnya di mana? Di Pemuda 3. Oh, sama dengan Laura. Iya. Oke. Berikutnya Mu Fahmi, Hadir Pak. hadir. Lagi di UNJ, Fahmi? Iya Pak, lagi dilatih. Hmm, rajin kamu ya. Berikutnya Sabila. Hadir, Sabila, Pak. Hadir, Pak. di mana Sabila? Hadir, Pak. Iya tahu hadir di mana. Nah, di Duren Sawit, Jakarta Timur. Oh, Duren Sawit ya, oke. Berikutnya Maula Hafiz. Hadir, Pak. Maula, Hadir, Pak. suaranya kecil. Hadir, Pak. Nah, begitu. Deketan dikit ya. Berikutnya Nadia Azrelia Putri. Hadir, Pak. Di mana Nadia? Di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hujan nggak di sana? Enggak, Pak. Oh, biasa lah kalau nggak hujan mah. Ya. Berikutnya Bagus. Bagus. Hadir Pak. Di mana tuh Gus? Di Pondok Kelapa Pak. Duren Pondok Sawit. Kelapa. Berikutnya Suci. Hadir, Pak. Di mana Suci? Di Bogor, Pak. Di Bogor. Di Bogor. Iya. Sekarang lagi di Bogor. di Bogor. Iya. Nggak kos. Nggak kos. Ngekos tapi lagi pulang, Pak. Oke, baik. Muhammad Azka. Hadir Pak. Di mana tuh Kak? Cakung Pak. Bukan di tempat tidur itu. Masih di kasur ya, bagus banget kamu ya. Baik. Kemudian Jaki. Hadir Pak. Di mana Jaki? Di Pondok Gede Pak. Oh, Pondok Gede, dekat sama saya kamu. Iya Pak. Iya aja. Kamu cita-citanya mau jadi apa, Jaki? Nggak tahu sih Pak. Allahu Akbar. Ya udah. Jadi penyiar kamu. Adrian. 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 Oke, nggak ada. Ida Ayu. Ida Ayu. Hadir. Hadir. Di mana kamu, Dak? Di Cibinong, Pak, Bogor. Oh, Cibinong. Iya, 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 iya. Sekarang lagi di Cibinong. Iya. Hmm. Oke, baik, Ida. Husnul. Hadir, Pak. Di mana Husnul? Saya di Ciledug, Tangerang Selatan. Ciledug. Ya, 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 ya. Berikutnya Nimas. Hadir, Pak. Di mana Nimas? Di Kemayoran, Jakarta Pusat, Pak. Tinggal di situ. Iya, Pak. Asli di situ. Heeh. Oke.
Berikutnya Nova. Nova. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Di mana Nova? Di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Oh, Jatiwaringin dekat ya. Dekat saya maksudnya. Dea. Iya, Pak. Saya, Dea, Pak. Saya, Pak. di mana dia? Pondok Gede, Pak. Iya, dah. Satu circle berarti ya. Hmm. Berikutnya Enggal. Hadir, Pak. Oke, di mana kamu, Enggal? Di Curug Kalimalang, Pak. Curug Kalimalang, masih satu lingkaran lah. Enggar, Hadir, Pak. di mana Enggar? Di Cakung, Jakarta Timur. Masih daerah panas juga. Oke. Berikutnya Grace lah. Grace Sheila. Hadir, Pak. Di mana Grace? Saya di Cibubur, Jakarta Timur. Kamu ada kakak sama Enggar? Enggak. Enggak ya? Ya sama-sama bule. Oke, baik. Irena, Hadir, Pak. di mana Ren? Di Cilebut, Bogor. Oh, pantesan gelap. Berikutnya Novia. Hadir, Pak. Di mana Novia? Di Bekasi, Babelan. Oh, oh, pantesan terang. Panas, Pak. Iya, maksudnya panas. Kan tadi saya bilang panas. Oke. Berikutnya Hilmi. Hadir, Pak. Hilmi. Hadir, Pak. Di mana Emi? Sekarang posisi lagi di Indramayu, tapi kos di Jakarta Timur di Rawamangun Muka 4. Waktu SLTA kamu di mana? SA? Kenapa, Pak? SLTA? Ya SMA atau Oh, SMA. SMA saya di Sasi, SMA Negeri 1 Sindang. Oh ya, oke, Iya. baik. Berikutnya Lydia. Hadir, Lydia. Pak. Oke, Hadir. mana Rin? Tinggal di Bekasi, Pak. Tambun Utara, Bekasi. Ya Bekasi itu luas. Tambun Utara, Pak. Tambun Utara. Hmm. Oke. Emang diakui kamu sama orang Bekasi, Tambun? Iwan. Hadir, Iwan. Pak. Di mana, Wan? Hadir. Di mana kamu? Di Kemayoran, Pak. Kamu dekat sama siapa tadi? Udah lupa, Pak. Nggak tahu, Pak. Soalnya saya ngekos di sini, Pak. Oh, enggak, tadi kan ada di kelas ini yang di Kemayoran juga. Saya, Siapa? Pak. Iya, bener. Siapa? Iwan, siapa? Eh, siapa dah lupa, Pak, namanya, Pak. Dimas. Kamu tak Iya. tak bilang. Nanti kamu harus main ke rumah Dimas. Iya, siap, Pak. Algar. Algar. Algar Saya, nggak Pak. ada. Saya, Pak. Ada. Di mana, Dar? Saya tinggal di Bekasi, Babelan, Pak. Oh, Bebelan. Iya. Oke, terakhir. Terakhir, Arjuna. Hadir, Pak. Di mana tinggal Arjuna? Di Klender, Pak. Oh, Klender. Ya, ya. Siapa yang belum disebut namanya? Bapak saya belum Ya, disebut. betul. Memang saya sengaja tadi satu yang saya lewatin supaya perhatian apa enggak. Jadi ya. Ya, Pak. Oke, baik. Jadi kesimpulannya yang tidak hadir Ida ada 3 mahasiswa. Ya, ada. Iya, Pak. Siapa coba? Yang pertama ada Habib
Firdaus. Ada siapa? M. Habib Firdaus, Pak. Terus yang kedua, kok, kok beda kamu sama saya? M, M. siapa? Habib Firdaus, Pak. Firdaus. Iya, dia angkatan 2020, mata kuliah ulang. Iya, tapi di sini namanya nggak ada, sayang. Ini semua 170666. Kemudian siapa namanya tadi? M. Habib Firdaus. Ya nggak ada dia namanya di sini. Nggak ada namanya. Jadi yang saya tadi eh, catat nggak hadir, Isra satu. Isra Mira Jesi, kedua David Pangihutan, dan yang ketiga Adrian Sandy Ramadhani. Gitu dah. Semuanya jumlahnya 45 yang terdaftar di si akadnya. Gitu ya? Tidak ya? Baik. Berikutnya Pak, saya maaf. Tadi untuk Isra Mirajesi itu dia hadir, Pak. Cuman mikrofonnya katanya mati. Mikrofonnya error. Iya, Jadi nggak bisa. pertanyaannya sekarang ada nggak? Ada, Pak. Dia room chat di Zoom. Iya, Dia ada di Zoom, Pak. Dia ada di Zoom. iya. Tapi mikrofonnya Maaf error. Pak, saya hadir tapi mic saya error. Ya gitu. Oke, siapa tadi? Isra ya? Betul, Pak. Isra. Baik, Nah, yang perlu diketahui pertama bahwa setiap pertemuan ada poinnya. Bisa dipahami nggak? Setiap pertemuan ada nilainya. Gitu, dak. Iya, Pak. Jadi setiap yang hadir nilainya poinnya 1. Yang tidak hadir 0. Nah, ada yang dapat nilai 2 kalau dia menjawab 1 kali pertanyaan atau 1 kali berpendapat atau 1 kali berkomentar. Ini contoh nih, contoh. Ini akan saya beri nilai 2 nih. Siapa yang jawab ya? Besok kan pemilu ya? Ya. Iya, Pak. Oke, nah pertanyaannya misalnya begini. Siapa yang akan kita pilih besok? Anies, Pak. Satu-satu jawab siapa? Salwa mau jawab? Saya besok milih Anies. Saya nggak nyebut milih siapa presidennya, calonnya. Saya bertanya, besok kita milih siapa? Presiden. Ada Saya, 3 Pak. Memilih 3 calon. Di antara 3 calon. Kalau disimpulkan itu 1 namanya. Apa? Saya, Pak. Nggak, sebentar dulu. Kan tadi ada 3 calon. Itu kalau disimpulkan, baru 1 bagian yang kita pilih. Itu namanya milih apa? Milih presiden dan
Wakil Capres. Presiden, Capres. Capres, Capres dan dan Wapres Cawapres. gitu. Nah, sementara besok kita memilih ada berapa poin? Ada 4, Pak. 5. Nah, yang dapat nilai dia misalnya gitu. Sebentar dulu. Ini dia nih. Contohnya dia, saya kasih nilai 2 nih dia. Dia nomor absennya berapa? Ingat nggak kamu? Kurang tahu, Pak. Bagus. Nah, kalau dia nggak tahu, maka nggak ada nilainya. Paham. Dia nomornya 34 di sini absennya. Ingat ya? Ya, Pak. Oke. Nah, misalnya dia jawabnya tuh 5 katanya. Dapat nih dia nilainya 2. Kalau hadir kan 1. Tapi kalau jawab pertanyaan tambah 1 jadi 2. Nah, sekarang gantian, bukan dia, yang lain nih saya tanyanya. Dia nggak usah jawab dulu, biar bagi-bagi nilai. Oke. Apa saja yang 5 itu? Presiden, DPR, DPRD, provinsi. Namanya dulu main jawab aja. Siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Besok. Pak. Ngomong-ngomong, kamu besok memilih nggak? Iya, Pak. Kenapa? Belum tahu yang 5 itu. Sepertinya sudah mengetahui, Pak. Tapi Oke, mungkin jawaban. Kalau gitu jawab. memahaminya. Yang 5 itu apa? Pertama yang harus kita pilih kalau dalam legislatif ada namanya yang DPR, yang tingkatannya dari DPR RI, kemudian DPD, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten. Nah, kemudian juga ada pemilihan dari DPD, tapi masuk juga nantinya kepada yang eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden seperti itu. Bagus, berarti Iwan udah siap. Gitu. Oke, Iwan dapat nilai nih. Nilainya, Iwan nomor berapa, Wan? Kalau nomornya belum ingat, Pak. Yang ingat Nomornya tuh paling bawah. 43, Wan. Iya, Pak. Paling Iya, bawah iya. intinya, Ingat, Pak. ingat. Nanti saya tinggal nanya nomor, nggak nanya nama. Siapa? Saya mau kasih bagi-bagi nilai nih sekarang. Saya cuma mau minta mengulang saja apa yang disebut oleh Iwan. Silakan, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Nah, silakan, Ilmi. Oke, dari 5 yang udah disebutin Iwan, diantaranya yang pertama kita besok itu memilih untuk pilpres atau capres dan cawapres. Terus dari legislatifnya sendiri ada DPR RI, DPD RI, DPRD kabupaten, sama DPRD provinsi, Pak. Good. Ilmi betul. Nomor berapa kamu, Mimi? 41, Pak. Cakep, karena kamu debak juga nomor kamu. Jadi nilainya 3. Kok tahu kamu nomor 41 dari mana? Patokannya Iwan. 2 setelah Iwan. Pinter kamu. Patokannya Iwan. Betul, tepat. Makanya nilainya 3, saya hargai. Berusaha mencari nomor sendiri, walaupun bagaimana caranya diuntungkan oleh Iwan kamu. Terima kasih kamu, Pak Terima Iwan. kasih, Iwan. Terima kasih, Iwan. Good. Berikutnya, kan ada 5 tuh. Berarti ada 5 juga suratnya, kartunya ya kan? Betul nggak? Betul nggak dulu? Betul, Pak. Betul. Sekarang dia harus jawab nih. Mau jawab nggak dia? Mau jawab nggak dia? Coba Tadi deh, kan Pak, boleh? Boleh, Tadi boleh. kan nilainya udah 3. Kamu mau naik jadi 3, mau dari 2 mau 3 nggak nilainya? Mau dong, Pak, naik. Nah, pertanyaan saya tadi kamu jawab, Pak, betul ada 5. Iya, Pak.
Nah, 5 kartu yang akan kita coblos. Sebutkan warna masing-masing kartu. Eh, bentar, Pak. Saya ingat-ingat dulu, Pak. Iya, Kalau yang abu-abu itu presiden. good. Berarti ada Yang wakil kuning, presiden. ya, yang Hmm. kuning itu D, DPD. Ya, Terus DPD sama DPR. Saya ntar kelibet itu, Pak. Terus saya yang hijau, nggak apa-apa, kamu jawab aja biar yang lain nanti memastikan. oke. Yang hijau itu DPRD, Pak. Terus Tadi saya udah bilang apa aja sih? Kan abu itu presiden. Nah, yang kuning itu kan DPR. Kalau yang merah itu DPD. Nah, terus yang biru itu DPRD, Pak. Nah, itu. satu lagi. Iya, sama yang hijau DPRD. Oh, yang biru itu DPRD provinsi, yang hijau itu DPRD kota ataupun kabupaten. Kalau DPR pusat, Emang ada DPR. Oh, DPR pusat itu kuning, Pak. DPR RI kan? Ya, kuning. iya, namanya pusat. Kuning, Pak. Apa warnanya? Kuning. Kuning. DPD. Kuning. Kalau DPD. DPD merah. Oke, nggak apa-apa. Saya nilai saja. Berarti nilainya eh, Dea menjadi 3. Ada nggak satu kali kesempatan lagi? Siapa yang mau nyebut dengan Saya, Pak. tepat? Saya, Pak. Ya, Pak. Nah, karena ini banyak kan. 1, 2, 3 siapa? Saya, Pak. Nah, yang dengar suaranya Atsika. Saya, Pak, Silakan izin ya. menjawab, Pak. Ya, Warna silakan. abu-abu itu buat surat suara presiden. Good, Warna kuning itu untuk suara DPR RI. good. Warna merah itu untuk surat suara DPD. Terus, Warna biru itu untuk DPRD provinsi. Warna hijau itu untuk DPRD kabupaten atau kota, Pak. good. Muhammad Askar nomor berapa? Kurang tahu, Pak. 27. Siapa? Ingat ya nomornya ya. Nah, itu setiap kali pertemuan begitulah kurang lebihnya. Ditanya dapat nilai. Ini kalau saya tampilkan nih, ini nanti nih. Ini kan udah saya kasih nilai nih. Pertemuan pertama nih. Hmm. Jadi yang tadi hadir nih, yang tadi hadir itu kan, itu nilainya kan satu satu gitu kan. Hmm. Udah. Ya pokoknya begitulah. Nih agak kurang bagus nih. Ini agak akan lama nih kalau diikutin. Hmm. Ini akan saya nilai nih. Nih. Hmm. Oke, semua nih. Nah, itu kan. Untuk pertemuan yang sekarang nih, misalnya ini ya. Hmm. Hmm. Ini, ini lihat, kamu lihat sendiri. Hmm.
Nah, nih selesai. Pak izin Pak, Ya, Adrian Sandi Ramadhani hadir Pak. nomor berapa? Nomor Tadi kenapa? nomor 29 Pak. Tadi waktu di absen kenapa nggak ada? Izin Pak lagi di jalan tadi Pak. Apa? Hmm. Ini harusnya udah telat nih. Minggu depan nggak ada lagi nih, Dran. Baik Pak. Saya toleransi nih sekarang nih. Terima Eh, kasih Pak. oke. Ini udah nih. Nanti nih kan, ini ada berapa kali pertemuan nih? Nih, kita UTS-nya, misalnya UTS-nya di pertemuan ke-8. Nanti ini pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ditambahkan. Berapa jumlahnya? Dibagi rata-rata untuk ditambahkan ke nilai UTS. Bisa dipahami nggak? Ini poin-poin ini nanti dijumlah, dibagi rata-rata, ditambahkan ke nilai UTS yang Anda peroleh. Demikian juga yang selanjutnya, dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14 nanti, dijumlah di rata-rata, ditambahkan kepada nilai UAS-nya. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa keaktifan Anda tiap kali pertemuan itu sangat membantu nilai akhir Anda nanti. Jadi jangan sampai tidak aktif. Itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, berikutnya saya mau tampilkan ini. Berikutnya saya mau tampilkan ini. Sudah kelihatan belum, Aisyah? Udah, Pak. Oke. Saya di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, nanti semua Anda harus gabung kemana ini? LMS. Pak. Ya, LMS. Nah, tadi saya cek. Contoh nih, contoh. Bentar ya. Contoh. Di kelas apa nih? Di kelas ini ya. Nih, betul nggak kamu ini? Jadi kamu perhatikan ini nih. Nanti ke LMS, kamu ingat ininya nih. Nih yang ini. Ada di 1000001. Gabung di LMS-nya 101. Di semester 120 nih. Ini kelihatan kan LMS-nya kan? Enggak, Pak, di saya. Saya LMS-nya lagi nggak kelihatan, Pak. Pak. Nggak kelihatan? Enggak, Pak. Enggak, Iya, Pak, Pak. ada PPT. PowerPoint, Pak. Oh, gitu. Baik. Nih ya. Udah kelihatan? Udah, Pak. Ya, jadi nanti di LMS-nya cari yang kodenya ini nih. Junaidi FE 1000101. Ini salah satu contoh aja nih. Salah satu contoh nih harusnya di sini nih. Nih, misalnya di sini nih. Di penugasan misal ya, salah satu itu harusnya udah terisi nih. Nah, ini partivisannya baru satu. Siapa nih yang satu ini? Yang satu itu siapa?
Siapa yang udah merasa gabung ke penugasan LMS? Yang satu itu Maulida Sakira. Ada Maulida? Saya, Pak. Ya, udah gabung kamu? Udah tadi. Tadi. Nah, yang lain nyusul kayak Maulida ini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jangan enggak. Yang lain sudah pada gabung masalahnya. Cuma kelas kamu aja nih yang masih kosong banyak. Baru Maulida barusan itu juga. Oke, lanjut. Nah, di LMS tadi, di LMS tadi itu kan ada LPS, rencana perkuliahan semester, ada modul, ada juga bahan-bahan yang lain, bahan-bahan seperti PPT, video dan lain sebagainya di situ. Jadi tinggal dipelajari saja sendiri di situ. Yang jelas bahwa kita akan setidaknya menggunakan 3 platform yang bawah ini nih, 3 ini, WA, LMS, dan seperti sekarang Zoom, gitu ya. Itu yang dimintakan oleh LMS menggunakan 3 platform itu. Kalau yang 2 di atas ini sebagai alternatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan mempelajari ada 9 poin bahasan yang menjadi kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Apa itu? Yang ini. Ada hakikat konsep dasar PKN sampai dengan ketahanan nasional dan bela negara. Berikutnya, nah ini metode perkuliahannya. Tanya jawab, kuis, tadi sudah kita lakukan. Tanya jawab, kuis tinggal berbeda rebutan saja dengan tanya jawab. Dan kedua-dua ini juga ada di LMS, termasuk diskusi. Di LMS sudah ada ruangnya, seperti yang kita sudah ketahui. Nah, sekarang yang saya mau tegaskan yang terakhir nih. Jadi pendekatan perkuliahan kita itu ada 2. Ada PBL, ada CBL. Nah, siapa yang mau jawab? Apa beda PBL dengan CBL? Siapa yang mau jawab? Saya lagi Pak. boleh? Boleh. Siapa dulu? Saya minta yang tadi sudah jawab tahan dulu. Baik. Bagi-bagi rezeki nilai poin untuk yang belum aktif. Silakan yang belum aktif. Saya, Pak. Nah, silakan Elisa. Kalau PBL itu singkatannya dari Project Based Learning dan CBL itu Case Based Learning. Lalu pertanyaannya, Kalau PBL itu kita kayak ngerjain project-project itu mungkin Pak. Kalau case itu kita berdasarkan studi kasus yang akan diberi oleh Bapak. Seperti itu yang saya juga tahu Pak. jadi bedanya di apa? Di mana? Eh, Bedanya itu dari pembelajaran ya Pak. Ya, seperti apa? Kalau PBL fokusnya pada pemecahan masalah. Kalau case, kalau CBL fokusnya ke studi kasus. Apa yang disebut dengan kasus? Studi kayak mereka tuh menganalisis kasus-kasus gitu Pak. Ya, misalnya dikasih waktu Misalnya, saya fokus ya, saya fokus ke prodi Anda. Prodi Anda apa namanya? ekonomi, Prodi sayang. pendidikan ekonomi saya Pak. Beda-beda mungkin. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau Elisa pendidikan ekonomi,
Jadi contoh di pendidikan ekonomi tentang mana yang PBL, mana yang CBL. Bisa, Alisa? Eh, Kalau contoh studi kasus di pendidikan ekonomi itu mungkin ada pengambil keputusan investasi, Pak, studi kasusnya. Kayak mengarah ke ekonomi investasi, terus pendapatan gitu, Pak. Kalau yang PBL, Kalau yang PBL itu jadi apa? Kalau akuntansi sendiri dari PBL itu kan proyek ya selama ini ya. Jadi ngadain apa kayak penelitian gitu. Kebetulan saya sama tim saya ikut PKM kayak implementasi PSAK terhadap SDGs. Terus kalau kan dia computer based learning, jadi kita mainnya software. Paling di matkul sistem informasi akuntansinya. Kalau enggak, Salwa, mohon maaf, suaranya kurang bagus. Berarti kamu harus cari posisi, Salwa. iya Pak. Hmm. Nanti saya kasih kesempatan lagi sama Salwa. Ganti dulu yang lain. Karena suaranya nggak kedengaran juga, Salwa. Putus-putus. Siapa yang mau jawab yang lain? Nah, saya boleh coba. Ya, soal karena Aisyah. Kalau menurut saya, kalau PBL itu mahasiswa itu diarahkan dari pembelajaran, dari masalah mengarahkan pembelajaran. Kemudian kalau CBL itu pengetahuan yang kita punya itu digunakan untuk menyelesaikan kasus yang sedang kita analisis, Pak. Kamu prodi apa, Aisyah? Saya pendidikan bisnis. Coba contohnya. Kalau PBL kan tadi masalah mengarahkan ke pembelajaran. Misal di pendidikan bisnis itu ada masalah, suatu masalah, permasalahan. Nah, dari permasalahan itu kita Masalahnya apa? Konkret ya, Sa? Ngapain ngomongin prodi kalau nggak konkret ke prodi kamu? Apa masalahnya apa? pendidikan bisnis itu Belum di bisnis kamu itu apa? Belum nemu, Pak. Kamu semester lalu ambil mata kuliahnya ada nggak yang mata kuliah prodi? Ada. Apa? Mata kuliah prodi. Yang wajib atau yang wajib lah, yang wajib. Yang wajib. Manajemen. Manajemen aja. Itu matematika ekonomi bisnis. Matematika ekonomi bisnis. Satu aja. Yang bisa kamu kasih contoh, waktu di mata kuliah matematika ekonomi bisnis itu, kamu disuruh tugas apa? Waktu di pelajaran tersebut kita hanya latihan terus ngerjain soal gitu doang, Pak. Latihan, ngerjain soal. Ya, sama buat PPT. Tapi ya mungkin permasalahannya beberapa mahasiswa di jurusan tersebut belum terlalu menguasai masalah tersebut.
belum menguasai materi tersebut, Nah, belum terlalu. Ya, itu termasuk PBL apa CBL? PBL, Apa? PBL. Kenapa? Karena dari masalah itu mengarahkan pada pembelajaran di mana kita awalnya nggak tahu terus jadi tahu gitu. Ya, biar panjang lebar. Kalau kamu pada bikin proposal penelitian atau proposal project, buat apa project? Misalnya buat apa? Hilmi, kamu prodi apa? Saya digital marketing, Pak, atau Nah, biasanya pemasaran project digital. yang kamu suka buat apa? Kalau misal di digital marketing sendiri, di semester 1 itu kita mempunyai PJBL dari matkul bisnis digital itu, kita membantu pemasaran UMKM yang ada di sekitar UNJ, Pak. Nah, Itu PJBL kita. itu PJBL-nya. Iya. Ingat ya. Nanti kalau nggak tahu, tanya sama Hilmi cara-caranya. Kalau CBL? Kalau misal CBL sendiri yang mungkin saya tahu, misalkan di digital marketing sendiri kan kita mungkin fokusnya itu dalam platform-platform sosial media, terus e-commerce dan lain-lain. Jadi sebagai contoh sendiri, misalkan di TikTok atau Instagram, pasti Instagram atau TikTok itu punya algoritma masing-masing. Jadi mahasiswa mungkin minta dianalisis bagaimana sih jalannya algoritma TikTok, bagaimana jalannya algoritma Instagram. Mungkin itu sebagai contoh CBL, Pak. Benar atau tidak? Ilmi, saya minta tolong kamu tulis yang tadi kamu jawab itu di PPT. Nanti biar di-share ke kawan-kawan. Oke. Biar kawan-kawan punya bayangan di prodinya masing-masing. Mana yang mirip-mirip di PBL, mana yang mirip-mirip di CBL. Baik, Pak. Sekali lagi, apa yang dijawab Hilmi itu tepat sekali. Beda antara PBL dengan CBL. CBL biasanya kasus-kasus yang diambil di dalam praktek kenyataan. Di TikTok, apalah namanya lah, sebagai macamnya. Nah, kalau di PBL seperti yang Aisyah tadi katakan, konsepnya seperti itu. Dan dicontohkan oleh Hilmi tadi apa, Mi? PBL-nya? Di matkul bisnis digital kita membantu pemasaran UMKM yang ada di sekitar UNJ. Seperti itu, Aisyah. Ya, Pak. Mungkin belum menangkap 100%, nanti biar Hilmi nulis dulu di PPT, contoh itu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, nggak usah nanya ke saya, nanyanya ke Hilmi aja. Nah, untuk apa itu dijelaskan? Itu sebagai tugas individu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Ida mana Ida? 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 Ida pergi. Ida nggak ada di sini. PJ-nya nih mana? Maaf Pak, idanya apa sinyalnya lagi jelek katanya mic-nya nggak bisa digunain. Nah, jadi sekarang yang menggantikan Ida siapa? Sementara. Sementara saya yang gantikan. Oke. Tolong ditulis. Tugas individunya apa, sayang? Sebentar, Pak. Tugas individunya apa? Membuat PBL dan CBL sesuai bidang ilmu prodi masing-masing.
Masing, bisa dipahami? Ya, Pak. Kalau 17056 bla 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 ini prodi apa? Manajemen, Pak. Manajemen, oke, sebentar ya. Ini manajemen berarti. Oke, manajemen. Oke, kalau 62 17062 66 maaf. Ada Irfan, ada Chandra, ada Ilham. Apa tadi? Akuntansi, Pak. Akuntansi ya? Ya, akuntansi. Oke, akuntansi. Saya tandain aja nih. Oke. Terus kalau 62, 66, 66, 76, 1076 Laura, Aisyah, Pendidikan Fahmi, bisnis, Pak. apa? Pendidikan bisnis. Pendidikan bisnis 76. Oke. Wah, dari berbagai ya, prodi ya. Bisnis. Oke. Kemudian 76, 96, 1096 bla bla bla. Nadia, Bagus, Suci, dan seterusnya. Apa tuh? Nadia, Bagus, Suci, apa prodinya? Loh, kok nggak ada yang jawab? Nadia, Bagus, Suci, Muhammad Atsika. Pendidikan administrasi perkantoran, Pak. Saya pendidikan administrasi perkantoran juga. Ya, satu aja yang pokoknya yang NIM-nya itu 17096 bla 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 gitu. Administrasi perkantoran ya. Oke. Berikutnya dari 96 ini ada yang berikutnya ini 17106 nih sendirian nih. 17162 Adrian, Sandy, apa Bisnis prodinya? digital, Pak. Apa? Bisnis digital, Pak. Bisnis digital. Ya, Kamu sendirian di sini. iya, Pak, kayaknya. Kenapa? Kurang tahu juga saya, Pak. Kamu nggak ngulang? Enggak, Pak. Oh, kok bisa sendirian kamu? Oke, Kebanyakan mungkin baik. di tempat lain, Pak. Kenapa? Ya, mungkin kebanyakan di matkul yang lain gitu. Di kelas yang lain. Di kelas yang lain juga. Hmm. Baik. Yang kemudian 17124 2 dan seterusnya. Ini antara lain Ida Ayu, Usnul, Nimas. Ini prodi apa nih? Itu administrasi perkantoran digital, Pak. Oh, administrasi perkantoran digital. Iya, Pak. Bedanya sama yang tadi apa ya? Yang tadi mungkin pendidikan administrasi perkantoran kali, Pak. Yang ini Yang si apa nih si Nadia. ya mungkin, Pak. Apa? Yang Nadia? Pak. Yang dia pendidikannya Pak, cuma kalau kita ini yang murninya Pak. Oh, Nadia itu pendidikan administrasi perkantoran gitu ya. Oke, terus ada lagi nggak nih? 17124
satu, nah, ini sendirian lagi nih. Celia, ada Celia? Ada Pak. Kamu apa? Saya D4 Akuntansi Sektor Publik Pak. Apa? D4 Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi, akuntansi sektor publik ya? Iya Pak. Oke, ini biar saya jelas nanti dalam tugas individunya. Kemudian yang berikutnya 17144 Hilmi, apa Mi? Pemasaran digital, Pak. Pemasaran digital. Yang tadi ada nggak sebelum kamu? Ada Iwan, ada Ridya. Ya, yang di bawah ya, pemasaran Iya. digital ya. Oke, ada ada Ridya, ada Iwan gitu kan? Iya, Bertiga betul. ya. Betul. Nah, yang terakhir ini 171.562 Algar Pendidikan sama akuntansi, Pak. Arjuna. Berdua. Pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi. Iya. Oke. Baik, udah terdata semua prodinya, jadi nanti masalah-masalahnya di sekitar prodi, baik Maaf, Pak. yang PBL maupun yang CBL. Ada yang bertanya? Prodi Pendidikan Ekonomi belum ditandai, Pak. Kenapa? Prodi Pendidikan Ekonomi belum ditandai. Prodi. Apa belum ditanda itu apa maksudnya, Alisa? Dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Ya kenapa? Tadi belum disebut. Belum disebut. Kamu aja, kamu kan? Ada satu lagi, Pak. Sebentar, Kemarin. sebentar. Kamu dulu nih. Oh iya betul. 170162 gitu kan? Iya, Pak. Ada 3 orang nih. Apa? Prodinya apa? Prodi Pendidikan Ekonomi. Pendidikan ekonomi. Oke. Jadi ada Elisa, ada Josia, betul? Ada Miss Wendy satu lagi. Reswendi, betul ya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang belum kelewat itu di atas? Mohon izin Pak, untuk nama saya belum terdata Pak. Siapa? Muhammad Habib Firdaus. Iya, Daus. Ini nama-nama ini saya ambilnya di Siakat. Oh, baik Pak. Nah, tadi kamu memang disampaikan oleh Aida tadi, nama kamu nggak tercatat di sini, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu memang belum daftar. Iya, memang Kemungkinan belum. keduanya, kamu daftar di kelas yang lain, Us. Ya Pak. Nah, Untuk saya sudah lapor ke LMU Pak. Mungkin nanti diinfokan lagi untuk menginput ya, syarat lagi. ya. Intinya, kalau namanya tidak ada di Siakat, kamu tidak bisa terdata di sini sama saya ya. Baik Pak. Jadi kamu harus urus itu. Baik Pak. Jangan Terima kasih Pak. terlalu lama, karena ini udah masuk pertemuan pertama. Terima kasih Pak. Baik Ada Pak. lagi yang Terima mau kasih Pak. disampaikan? Enggak ya, udah ya. Ini berarti sudah. Sudah saya kunci nih. Nah, berikutnya yang saya ingin sampaikan, selain yang tadi, oke, kemudian sekarang tugas kelompok nih. Hmm. Jadi, maaf, tadi yang mau menggantikan Ida sementara siapa tadi? Kan Idanya lagi keluar nih. Enggak, Pak, saya udah ada. Astagfirullah. Kemana tadi? Main-main kamu luar. Nge-lag, Pak. Nah, intinya tadi udah disampaikan, ada tugas individu. Tidak. Bentuknya membuat eh, problem based learning sama case based learning sesuai dengan prodinya masing-masing, bidang keahliannya masing-masing. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kelompok.
yang kelompok diminta membuat 9 kelompok, tidak? Ini 9 kelompok. Hmm? Oke. Nah, 9 kelompok ini berdasarkan ini, berdasarkan materinya ini nih. Jadi nanti kalau di LMS, lihat di pertemuan ke-5, 6 sampai dengan pertemuan ke-14. Bisa dipahami? Jadi materi-materi kelompok yang 9 kelompok itu materinya ada di LMS dari pertemuan ke-6, maaf, ke-5 sampai pertemuan ke-14. Ini materinya. Untuk kelompok 1, 2, negara dan konstitusi. Nah, nanti dibagi, nanti nanti dikasih contoh bagaimana cara membaginya. Yang satu tema ada 2 kelompok itu ya ini negara dan konstitusi kelompok 1, 2. Kemudian yang Lawasan Nusantara dan otonomi daerah kelompok 6 dan 7. Kemudian kelompok 8 dan 9 nih yang materi ketahanan nasional dan bela negara. Dari sini bisa dilihat nih. Berarti nih kalau yang nomor ini nih, berarti kelompok 1 ini membahas tentang negara. Tolong ya, diperhatikan ya. Kelompok 1 bahas tentang negara. Kelompok 2 tentang Negara. Konstitusi. 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 Oke. Kelompok 6 tentang Wawasan Nusantara. kelompok 7. Otonomi daerah. Kelompok 8, Ketahanan nasional. kelompok 9. Bela negara. Nah, gitu. Sampai sini bisa dipahami semua ya. Sambil dicatat Oma Aida. Nah, mulai mengumpulkannya itu pada pertemuan keempat. Semua kelompok pada pertemuan keempat. Kapan? 5 Maret 2024. Tanggal merah nggak 5 Maret itu? Enggak, Pak. Ya, jadi tanggal ini dikumpulkan. Pukul paling lambat jam 9 pagi sebelum kuliah jam 10. Ya ulang, tugas kelompok dikumpulkannya pada pertemuan keempat tanggal 5 Maret jam 9 pagi paling telat. Nah, apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan ini, 3 ini. Makalah, PPT, dan video presentasi. Rekaman presentasi. Tadi jumlahnya berapa semua di sini? Yang masih disiakat ada 45. 45 dibagi 9 berapa, dak? 45 dibagi 9 berapa? 5, Pak. 5, Pak. 5. Jadi satu kelompok 5 orang. Gitu ya. Nah, mengenai UAS dan UTS-nya, kita lihat di sini. Lihat juga bisa di LMS. Itu udah ada. Jadi di sini dikatakan UTS-nya itu pada pertemuan ke-8. Ini UTS-nya nih, pertemuan ke-8. Sementara UAS-nya pada pertemuan ke-16. Pertemuan ke-15-nya kita berusaha summary. Itu jadi sekali lagi UTS kita di pertemuan 8 dan UAS kita di pertemuan 16.
Pertemuan 15-nya kita summary. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk tugas kelompok? Tidak ya? Jadi terakhir saya ingin menyatakan begini. Bahwa nanti di pertemuan 1 sampai pertemuan keempat ini materinya hakikat kewarganegaraan seperti yang tadi sudah disampaikan dikit-dikit, ada internasional dan internasional. Ini nanti saya yang akan menyampaikan lewat Zoom. Nah, terakhir sekali, tadi kan saya udah nanya tentang pemilu besok. Terakhir pertanyaan saya, silakan dijawab. Apa tujuan dan kegunaan pemilu? Apa tujuan dan kegunaan pemilu? Ayo, main cepet-cepetan. Apa tujuan dan kegunaan pemilu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Eh, Mungkin masuk atau tidaknya, tapi ini yang saya ketahui terkait tujuan dan kegunaan dalam pemilu. Yang sudah kita ketahui, pemilu itu adalah pemilihan umum yang semuanya itu baik dari segi legislatif kemudian eksekutif itu dipilih. Agar kita mengetahui bahwasannya siapa yang mau dipilih dan siapa yang berhak untuk dipilih. Kegunaannya apa? Kegunaannya untuk melanjutkan kemudian untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia gitu seperti itu, Pak. Dan menjalankan roda pemerintahan seutuhnya seperti itu. Secara umum jawaban Iwan itu sudah tepat. Nah, secara umum Siapa? mungkin bahasanya yang terlalu abstrak. Lebih dikonkretkan lagi apa kira-kira eh, tujuan dan kegunaan pemilu itu. Tapi sebelum itu saya kasih nilai dulu Iwan nih. Tadinya nilainya berapa nih Iwan? 2, Pak. Di mana kamu lihatnya? Di sit tadi Bapak yang bilang, Pak. Ini saya tampilkan kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ya di Itu. situ kamu lihatnya. Iya. Nih, saya udah rubah 3. Jadi nilai maksimal tuh 3. Ada 3 ya? Siap, Pak. Oke. Coba dikonkretkan lagi seperti yang jawaban Iwan tadi udah betul. Satu-satu apa tujuan pemilu? Mau coba jawab. Ya, silakan Aiza. Seperti yang kita ketahui, pemilu itu kan artinya atau singkatannya ini kan pemilihan umum, yang mana pemilu ini merupakan suatu proses dari demokratis untuk memilih seorang pemimpin dan wakil rakyat dalam suatu negara, salah satunya Indonesia. Yang mana tujuan pemilu ini untuk memberikan hak terhadap partisipasi kepada warga negara Indonesia dalam menentukan pemimpin mereka melalui pemilihan yang adil dan bebas. Good. Kegunaannya? Ya, tujuan dan kegunaannya. Tadi yang disampaikan apa? Kegunaan apa tujuan? Asa? Tujuan, Pak. Ya, makanya saya tanya sekarang kalau kegunaannya apa?
Kegunaannya untuk mm, menjalankan demokrasi di Indonesia, Pak, supaya terus berjalan. Itu tujuan. Sama dengan yang tadi panjang lebar. Jadi panjang lebarnya tadi itu kalau disingkat apa tadi, Sa? Tujuannya menjalankan, melaksanakan demokrasi. Demokrasi di Indonesia. Nah, tujuannya itu menyalurkan hak rakyat, aspirasinya untuk memilih pemimpin eksekutif dan perwakilan legislatif gitu. Sekarang kegunaannya apa, Kak? Ini belum berubah nilainya nih. Kegunaannya sekarang. Ingat tadi kan sudah disampaikan sama Iwan. Apa kegunaannya? Nah, yang lain kalau gitu berarti tambahin satu lah. Isa. Udah ditambah nih, Sa. Jadi dua. Ayo, yang lain Ya, kegunaannya. Siapa yang mau jawab? Kegunaan pemilu. Tadi udah dijawab kok sama Iwan sebetulnya. Kegunaan pemilu adalah untuk Saya mau coba jawab, Pak. ya silakan. Eh, Laura. ya. Kalau menurut saya itu tujuan diadakannya pemilu itu untuk memilih pemimpin ya Pak atau wakil rakyat yang itu nantinya akan mewakili kepentingan masyarakat baik di tingkat lokal, regional ataupun nasional. Itu juga memiliki nanti tujuannya untuk apa? Menciptakan suatu sistem pemerintahan yang stabil juga adil nanti buat masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk fungsi utama dari pemilu itu menurut saya untuk memberikan kesempatan ya kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya nanti di dalam seperti yang Bapak katakan dalam lembaga legislatif atau eksekutif yang nantinya akan mewakili kepentingan masyarakat. Nanti juga akan memiliki fungsi untuk menentukan arah atau ya arah kebijakan negara dan nanti untuk memilih pemimpin yang dianggap memiliki visi dan misi untuk memajukan negara. Terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya yang belum tegas terjawab kegunaan. Apa kegunaannya, Lara? Kan pertanyaannya tujuan dan kegunaan. Kamu tadi menambahkan fungsi, ya kan? Nah, sekarang harus dipertegas kegunaannya jadi apa? Apa sih gunanya melaksanakan pemilu? Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Nah, kalimat yang terakhir itu apa? Ulang. Jaga keberlanjutan demokrasi. Secara umum Pak, untuk silakan saya Rama. boleh jawab gak Pak? Ya, silakan. Tujuan pemilih itu kan intinya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat ya. Terus tujuannya. Tujuan. Nah, kalau buat kegunaannya, kalau dari saya sendiri, kenapa kita melakukan pemilu itu supaya yang kita pilih itu bisa mewakili kehendak dan kepentingan rakyat dalam membuat keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Benar gak Pak? Itu masih kegunaan. Itu masih tujuan, belum kegunaan. Bukan kegunaannya. Ya, guna itu sifatnya praktis. Kegunaan itu lebih sifatnya praktis. Berarti kalau misalkan mewakili apa yang rakyat mau itu jatuhnya ke tujuan ya Pak? Setelah tercapai tujuan, gunanya untuk apa? Setelah sampai ke UNJ itu kan tujuannya tuh. Tujuannya ke UNJ mau kuliah, gitu kan? Nah, tindak lanjut dari tujuan sampai ke UNJ kuliah itu apa gunanya? Nimba ilmu. Nah, mendapatkan ilmu pengetahuan misalnya dan wawasan dan lain sebagainya lah. Pokoknya ada pengetahuan, sikap, keterampilan dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam pemilu kegunaannya itu untuk apa sebetulnya? Untuk
tujuan pembangunan nasional kita apa? Tujuan pembangunan nasional kita apa? Pembangunan nasional, tujuan negara bangsa kita ini apa sih? Mencerdaskan kehidupan bangsa, Terus, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. terus, intinya tujuan pemilu itu mau legislatif, mau eksekutif gitu, mau presiden wakil presiden maupun perwakilan-perwakilan lembaga rakyat itu adalah untuk apa? Untuk kesinambungan pembangunan bangsa, untuk kesinambungan pembangunan bangsa. Mau platformnya itu ada yang melanjutkan, mau yang namanya melakukan perubahan atau apapun. Kalau perubahan kan 01, kalau melanjutkan 02, kalau 03 apa? Memperbaiki. 01 perubahan. Maksudnya memperbaiki juga, masa perubahan mau ngancurin kan nggak mungkin. Nomor 3 biar partainya sama, Pak. Kenapa? Betul nih. Jadi tanda tanya yang diserang. 01 katanya perubahan kan jelas tuh. 02 melanjutkan katanya gitu. Yang 03 ini apa nih? Pernah nggak baca apa tagline-nya? 03. Percepatan dan perbaikan. Apa? Coba ulang, Enggar. Percepatan dan perbaikan, Pak. Percepatan dan perbaikan. Percepatan itu apa maksudnya ya? Nah, intinya semua itu adalah untuk melanjutkan pembangunan. Itu mau yang rubah, mau yang melanjutkan atau yang apa, pokoknya kegunaan pemilu itu untuk tetap melaksanakan pembangunan bangsa, pembangunan rakyat. Itu ya. Itu kegunaan pemilu. Nah, ini PR aja nih, PR. Nanti kamu jawabnya bisa langsung ke saya jawabnya. Jawabnya diketik aja, diketik di WA. Jawabnya langsung ke saya. Pertanyaannya sama dengan tadi. Apa tujuan dan kegunaan belajar pendidikan kewarganegaraan? Apa tujuan dan kegunaan belajar pendidikan kewarganegaraan? Tujuan sifatnya lebih teoritis, abstrak, sementara kegunaan bersifat praktis. Gitu ya. Nah, silakan dijawab itu. Baik, sampai sini saja perkuliahan kita pada hari pertama ini. Anda lihat sendiri nih nilai-nilai Anda di sini untuk yang pertemuan pertama ini. Yang jelas ini Alisa betul nilainya 2, Sa? Betul, Pak. Ya. Kemudian ini Salwa, betul Salwa? Salwa? Enggak ada ya, Salwa ya. Kemudian nih Laura, betul Laura? Betul, Pak. Aisyah, betul? Betul, Pak. Betul, good. Kemudian Atsika, betul? Betul, Pak. Betul. Nah, ini yang poinnya paling tinggi ini. Dea, betul? Dea? Pada kemana tuh? Berikutnya Hilmi, betul Mi? Betul, Pak. Oke. Terakhir Iwan, betul Wan? Siap, Pak. Oke. Ada yang lain yang belum ditambah nilainya tadi? Oke, kalau tidak ada, saya cukup sampai sini. Terima kasih banyak atas apresiasinya, keaktifannya dalam perkiraan. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Sampai ketemu lagi minggu depan.
Pak, maaf, boleh izin bertanya. Ya, silakan Husnul. Untuk yang tadi di poin ketiga itu kan ada video presentasi ya. Nah, itu maksudnya gimana ya, Pak? Ya, presentasi kan itu disuruh nulis makalah kan? Iya. Disuruh Mm-mm. buat makalah kan? Betul nggak? Betul? Iya, Betul, betul. Pak. Ini aja nih. Jadi ini video presentasi ini mempresentasikan apa makalah dan PPT. Udah bisa dipahami? Nol? Ya, Pak. Ya, paham. Terima Udah. kasih. Oke. Ya. Saya pamit ya. Ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.